Lampung ini bukan cuman orang berdoa, masjidnya pun masjid doa. Masjid ad-doa untuk menunjukkan bahwa kita tidak sombong, bahwa kita tidak angkuh, bahwa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini banyak orang tidak mau berdoa ketika ditanya, "Kenapa kau tak mau berdoa?" Doa yang lama aja belum diterima, Pak Ustaz. Aku tidak tahu doaku itu dikabulkan Allah atau tidak, kata Umar bin Khattab. Aku tidak tahu doaku yang lama-lama itu dikabulkan Allah atau tidak, tapi aku terus berdoa. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Tapi pada prinsipnya semua doa itu dikabulkan Allah. Doa itu tiga. Yang pertama, dikabulkan Allah cash seperti yang diminta. Misalnya saya doa minta teh manis. Misal saya doa minta teh manis, tiba-tiba datang teh manis, itu berarti doa itu cash kan? Atau jenis yang kedua, doa minta teh manis, tiba-tiba dibuka air putih, berarti menurut Allah kalau kau banyak minum teh manis Abdul Somad tak bagus, nanti kau kena diabetes meletus. Ustadz itu kalau ceramah lehernya panas. Leher yang panas kalau disiram air gula, pita suara itu rusak. Nanti kalau sudah tua bercakap tak bersuara lagi. Apa kabar? Makanya bagus minum air putih atau teh manis? Itu maka dikasih air putih. Jadi Ustaz ngomong teh manis tadi sekedar contoh aja. Kita kalau mau ngasih contoh itu yang dekat-dekat aja. Yang cerita mobil, nanti yang tak punya mobil sakit hati. Yang cerita pesawat, nanti orang yang tak naik pesawat sakit hati. Jangan bicara yang jauh-jauh, bicara yang dekat-dekat saja. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Mengapa mereka tidak melihat onta bagaimana diciptakan? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at? Bagaimana langit diangkat, dinaikkan, ditinggikan? Kenapa dibagi contoh yang dekat-dekat? Onta. Karena begitu Nabi SAW buka mata bangun pagi yang nampaknya onta di Madinah. Begitu orang melihat ke atas langit yang nampaknya adalah langit, maka ngasih contoh itu yang dekat-dekat. Makanya Abdul Somad tadi ngasih berdoa minta, karena yang paling dekat dengan dia air. Ada pula doa itu adalah menolak bala. Sebetulnya bukan tidak dikabulkan Allah, dikabulkan Allah Ta'ala. Hanya saja tidak seperti yang diminta, tapi dijauhkan seperti itu bala. Yang mestinya hari itu dia sudah, misalnya ada orang minta kambing, ya Allah berikanlah aku seekor kambing karena aku mau mengakikahkan anakku. Enggak ada tuh Pak Ustaz, saya dikabulkan doa saya minta kambing, buktinya saya tak dapat kambing. Sebetulnya Allah sudah jauhkan dia dari musibah sebesar kambing. Pagi itu sebetulnya waktu dia naik sepeda motor sudah menabrak kambing, tak jadi dia nabrak kambing gara-gara doanya. Oleh sebab itu doa kita tiga kemungkinan. Yang pertama, langsung dapat seperti yang kita minta. Yang kedua, ditunda Allah sampai waktunya sesuai menurut ilmu Allah. Yang ketiga, dijauhkan dari bala senilai yang kita minta. Bisa dipahami? Oleh sebab itu maka jangan pernah berhenti berdoa. Ustaz Somad sebelum ke Lampung ini berdoa, setiap negeri yang mau saya datang itu saya berdoa supaya selamat pergi, selamat pulang, selamat hidup, selamat mati. Makanya kita selalu diminta doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Tapi sebagus-bagus doa itu kalau didahului salat sunat 2 rakaat. Ini yang paling bagus. Sebelum doa itu salat sunat dulu 2 rakaat. Salatnya apa Pak Ustaz? Ya terserah. Kalau kebetulan pagi salat duha, kalau kebetulan mau tidur malam salat witir. Tidak pagi tidak malam salat sunat mutlak. Kalau terikat dengan sesuatu, salat sunat masuk masjid, salat sunat tahiyatul masjid, salat sunat malam, salat sunat tahajud. Salat sunat tidak terikat dengan apapun, salat sunat mutlak namanya. Usollinya usolli sunnatan. Usolli, saya salat sunat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hajat tertentu, usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Setelah itu sama seperti solat tahiyatul masjid, habis selesai itu barulah berdoa kepada Allah, mintalah kepada Allah. Yang kedua, doa itu diawali dengan solawat kepada Nabi SAW.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Doa kita tergantung-gantung antara langit dan bumi. Tak diterima Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dengan solawat. Saya tak percaya Ustaz Somad. Itu buktinya waktu salat subuh. Salat subuh itu tak ada selawatnya. Ada. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tetap di ujungnya ditutup dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Masjid Ad-Du'a subuhnya pakai kunut. Yang pakai kunut bagus, yang enggak pakai kunut pun bagus. Yang tak bagus yang tak salat subuh. Tak usah dipermasalahkan. Saya tadi sekedar nanya supaya contoh yang saya kasih itu connect. Salat sunat dulu bagus, diawali dengan solawat, berwudu. Salah Pak Ustaz, mestinya berwudu dulu baru sholat sunat. Mana tahu habis sholat sunat wudunya batal. Lalu kemudian dia tajdidul wudu namanya, memperbaharui wudu. Wudu ini bagus. Oleh sebab itu maka dia berwudu dulu bersih. Tapi ini bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Berwudu ketika berdoa bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, tapi sunat. Mana tahu ada orang ketika diminta, saya misalnya sedang duduk-duduk, datang jamaah, Ustaz Somad, tolonglah bacakan air nih Ustaz, anak saya sakit Pak Ustaz. Langsung aja saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shfi mardana, sembuhkanlah anak kami ya Allah. Tawil umrahu, panjangkan umurnya ya Allah. Sahih jasadahu, sehatkan badannya ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Habis itu baru diminum. Apakah mesti berwuduk dulu saya? Kalau berwuduk bagus. Andai tidak berwuduk pun tidak, sebab tidak menyebabkan jadi batal, karena dia bukan sholat. Nah, ini yang ketiga. Sholat sunat dulu bagus, dengan sholawat memang disyaratkan. Berwuduk afdal. Yang keempat, menghadap kiblat. Saya jadi imam sholat, selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, miring saya ke kanan, mohon maaf Pak. Kefal Syekh, tangan, kuais, miring saya ke kanan. Kenapa imam itu kalau selesai sholat dia miring ke kanan? Karena makmum di belakang minta barokah sebelah kanan. Ya Rasulullah, kasihlah kami barokah sebelah kanan. Maka Nabi miring ke kanan. Tapi ada juga imam yang selesai sholat menghadap ke jamaah. Imam Masjid Ad-Du'a miring ke kanan atau menghadap ke jamaah? Kanan. Nampaknya sudah lama tak sholat berjamaah. Yang miring ke kanan baik, yang menghadap ke jamaah bagus. Yang menghadap ke kiblat nggak balik-balik ke belakang juga nggak apa-apa, karena sholatnya udah selesai. Jangan kelahi gara-gara itu. Nabi menghadap ke belakang, Nabi menghadap ke jamaah. Kenapa Nabi menghadap ke jamaah? Nabi mau inspeksi, memeriksa satu-satu. Asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan, mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Kata Nabi. Sekarang kalau ditanya begitu, mana si fulan? Protokol kesehatan Pak Ustaz. Mana si fulan? Nah, jadi kita tetap sholat berjamaah ke masjid dengan ikut protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Jadi jangan ini jadi alasan. Kenapa nggak ke masjid? Covid Pak Ustaz. Padahal sebelum Covid datang memang nggak ke masjid juga. Nah, alhamdulillah masjid di Lampung tetap ramai, tapi tetap kita jaga jarak, tetap. Yang di atas ini nampaknya ada dispensasi. Nah,
Oleh sebab itu ini yang keempat, bahwa menghadap kiblat. Karena kiblat itu fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah arah wajahmu ke Masjidil Haram. Bukan Allah di dalam Ka'bah itu, na'udzubillah. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa kalau salat itu menghadap ke arah kiblat? Karena kiblat itu qiblatud du'a. Karena kiblat arah Ka'bah itu adalah qiblatud du'a. Kiblatnya doa ke sana, maka kita berdoa ke sana. Tapi nanti kalau ada ustadz yang berdoa selesai acara berikut ini, mari kita aminkan doa yang akan dipandu oleh Al-Mukarram ustadz. Ustadznya menghadap ke jamaah. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Kan nggak mungkin nanti saya baca doa jamaah sekalian menghadap. Tapi kalau dia menghadap kiblat, baik juga, baik, afdal. Tapi andai dia menghadap jamaah, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Kita berbicara tentang afdal berdoa. Yang kelima, kalau kita berdoa sendiri diaminkan oleh orang lain, maka yang berdoa diaminkan itu lebih afdal. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Padahal yang berdoa satu orang. Yang berdoa itu Nabi Musa alaihissalam, tapi yang mengaminkannya Nabi Harun. Rabbi shrahli sadri, lapangkan dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkan sesuatu yang mengganggu lidahku. Yafqahu qawli, supaya aku bicara orang lain faham. Saya sudah bicara 27 menit. Dimulai jam 4, sekarang jam 4:27 menit. Paham tak jamaah selama saya bicara 27 menit nih? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, jadikanlah untukku seorang penolong. Haruna akhi, Nabi Harun yang menyelamatkan, menolong aku menghadapi Bani Israel, ya Allah. Nabi Harun mengaminkan, amin. Ini sekarang banyak orang berdoa, yang lain tak ada mengaminkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut. Yang lain diam aja, terserah kau lah mau kabul mau tidak. Jadi kita menyebutkan amin. Amin artinya kabulkanlah ya Allah. Itulah mengapa selesai baca Al-Fatihah amin. Karena Al-Fatihah itu setengahnya pujian, setengahnya doa. Bismillahirrahmanirrahim, pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, pujian. Ar-Rahmanirrahim, pujian. Maliki yaumiddin, pujian. Nah, masuk ayat yang kelima, setengahnya pujian, setengahnya doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami minta. Minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang pernah kau berikan kepada 4 orang. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Tapi bukan jalan yang kau berikan kepada 2 orang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah. Saya sangka tadi karena pakai masker nggak bersuara lagi. Ternyata masih bersuara. Amin. Arti amin, istajib ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Makanya kalau ada orang berdoa itu kita katakan amin. Yang keenam, dianjurkan sebelum berdoa itu puji-pujian. Memuji dulu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Rahmanu ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Ba'iri ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim
ya dzal jalali wal ikram, ya fa'alul lima yurid, ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun, ya malikal mulki. Itu semua adalah puji-pujian. Walillahil asmaul husna, Allah punya nama yang baik-baik, fad'uhu biha, berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-namanya itu. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam. Di ujung-ujung ya Ahad, ya Somad. Ada nama Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Itu mesti saya sebutkan, tak mungkin tak saya sebutkan kan. Lalu kemudian setelah itu barulah minta kepada Allah. Makanya kadang Pak Kiai berdoa itu lama sekali, menyampaikan puji-pujian dulu kepada Allah, karena pujian itu bukan punya kita. Jangan mau dipuji-puji gila pujian. Ijabul mar'i bi nafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Orang yang suka dipuji-puji itu menunjukkan akalnya lemah. Kalau ada orang suka dipuji-puji, itu akalnya lemah. Sejak Bapak Kades menjadi Kades, desa ini menjadi desa. Apa ini puji-puji? Oleh sebab itu jangan mau gila dipuji-puji. Cukup yang memuji itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Muhammad SAW itu tak pernah memuji dirinya. Nabi menyiapkan pasir. Kata Nabi, siapa yang memuji-muji kamu melebihi melampaui batas, fahsuwa ala wujuhimit turab, lemparkan pasir itu ke wajahnya. Kalau ada yang suka muji-muji, siapkan pasir. Begitu dia muji. Kenapa? Karena itu berarti salah satu jebakan-jebakan setan. Oleh sebab itu jangan gila pujian. Makanya di dalam Fatihah itu kita pujiannya hanya milik Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita puji itu Allah. Maka setelah itu barulah kita memuji Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian memuji Allah, memuji Nabi, memuji malaikat-malaikat, memuji orang-orang soleh. Nah, itu kemudian barulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah bahwa kita berdoa itu ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kamu kepada Allah itu tadarru'. Tadarru' artinya rendah diri, rendah hati, merendah. Makanya kadang ada orang yang berdoa itu sampai menangis. Apalagi doa malam i'tikaf 10 Ramadan. Berdoa, ya Allah. Kau kenapa menangis? Baju hari raya belum beli, Pak Ustaz. Dua kemungkinan. Ada orang sakit atau pejabat lewat. Kalau ambulan lewat dulu ada orang sakit atau pejabat lewat. Sekarang tambah satu lagi, ustadz lewat. Ustadz sekarang lewat pakai ambulan juga. Bukan pakai ambulan, pakai sirine. Nah, yang ketujuh ini adalah bagaimana kita berdoa itu merendahkan diri. Ya Allah, aku hambamu yang banyak dosa. Ya Allah, mataku berdosa, telingaku berdosa, otakku berdosa, hatiku ini angkuh, sombong. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Aku tak layak masuk surga ya Allah. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Tapi aku juga tak kuat masuk neraka ya Allah. Dzunubi mithlu adadir rimali. Dosaku sebanyak pasir di pantai, sebanyak buih di tengah lautan ya Allah. Tapi aku yakin dan percaya, fa innaka ghafirudz dzambil 'azimi. Engkau pengampun dosa-dosa. Faghfirli, ampunkanlah dosaku ya Allah. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika. Aku ni hambamu ya Allah. Ala ahdika, aku ni berada dalam perjanjian denganmu ya Allah. Wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku datang membawa nikmat, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat sehat, nikmat suara, nikmat badan, nikmat otak, nikmat jantung, nikmat hati, nikmat buah pinggang, nikmat paru-paru. Wa abu bidzambi. Aku datang membawa nikmatmu, tapi justru aku datang membawa dosa yang begitu banyak. Faghfirli, ampunkan aku ya Allah. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampunkan dosa ini, hanya Engkau ya Allah. Begitu kalau doa minta ampun. Ini preman baru tobat, ya Allah aku minta ampun. Terserahlah, mau kau ampunkan, ampunkan, tidak pun enggak apa-apa. Gimana orang berdosa tapi tak merasa dirinya berdosa, tak mengaku berdosa. Fabeku, kata Nabi, menangislah kamu. Kalau kamu belum sanggup menangis, buat dirimu seakan-akan menangis. Oleh sebab itu maka buat diri kita ini merasa rendah, merasa hina, merasa tak ada apa-apa.
merasa kita akan mati, merasa kita akan masuk ke liang lahat dijepit oleh tanah, merasa amal kita tak bisa menolong kita. Oleh sebab itu maka ketika kita sedang merasa diri kita rendah, man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, illa rafa'ahu Allah, maka Allah akan mengangkat derajat dia insyaallah. Ini semua jamaah yang merendahkan diri di bawah ini akan diangkat Allah derajatnya. Yang di atas ini udah diangkat. Yang di atas sudah diangkat. Anak-anak muda ini soleh-soleh semua insyaallah. Ibu-ibu ini solihah-solihah semua insyaallah. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan agama Islam merendahkan perempuan, agama Islam melecehkan perempuan, agama Islam diskriminatif terhadap perempuan, datanglah kalian ke Lampung biar kalian lihat perempuan dinaikkan derajatnya, tempatnya tinggi. Entah naik derajat, entah lambat datang, Allahu a'lam. Tapi insyaallah baik-baik. Karena ibu yang solehah-solehah inilah maka anak-anaknya soleh-soleh semua. Betul? Lalu kemudian yang ke-8, berdoa kepada Allah itu, la tajhar bi salatika, jangan suaramu melengking terlampau tinggi, wala tukhafit biha, jangan pula sampai tak kedengaran, wabtaghi baina dzalika sabila, carilah antara itu, jangan melengking terlampau tinggi, jangan pula sampai tak ada suara sama sekali. Wabtaghi baina dzalika sabila, cari yang pertengahan. Berdoa pertengahan. Ini kadang ada orang berdoa sampai tak kedengaran sama sekali. Apa yang kau minta tadi? Antara aku dengan Tuhan aja. Sebetulnya kalau kita nggak bersuara, Allah tahu nggak? Tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Aku tahu apa yang berbisik-bisik dalam dirimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat lehermu sendiri, daripada urat nadimu sendiri. Kami lebih dekat, kata Allah. Jadi sesungguhnya kalau kita berdoa, kita buat bersuara, itu sesungguhnya bukan untuk Allah, tapi untuk meyakinkan diri kita. Ya Allah, ini aku ternak puyuh, di kandangnya ada 1000 ekor. Tolong jangan sampai nanti gara-gara suara pesawat puyuh-puyuh ini stres nggak bertelur. Meyakinkan diri kita, dan kalau didengar oleh orang di sebelah kita diaminkannya, dan malaikat-malaikat ingin mengaminkan doa kita. Itu sebenarnya. Tapi kemudian jangan kita berdoa terlampau melengking seperti orang marah-marah. Ini sekarang banyak orang doa seperti marah. Allahumma inna sallallahu fiddin wa antum fil jasad wa antum maut. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut. Begitu kalau berdoa dirayu Allah itu. Sama lah macam kita buat proposal ke rumah Pak Camat. Wahai Bapak Camat, kami mau buat acara 17 Agustus. Tolonglah 1 tiang untuk Panjat Pinang. Tentu keluar bantuan dari camat. Coba kalau minta 1 tiang listrik, panggil Pak Camat, Satpol PP, bawa nih ke rumah sakit jiwa, gila ini gitu. Oleh sebab itu maka kita ini merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara yang bisa, yang kita mampu, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9, kalau berdoa itu tangannya naik ke atas. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, sahabat di bawah. Sahabat yang di bawah itu melihat, apa kata sahabat? Bayadha ibataihi, kami melihat putih ketiak Nabi. Jadi Nabi itu jubahnya lengannya besar. Jubah orang-orang di Mesir, jubah lengan itu besar. Jadi Nabi itu ngangkat tangan gini sampai nampak putih ketiak Nabi. Apa pelajaran dari hadis ini? Bahwa Nabi itu kalau berdoa ngangkat tangan ke atas. Pelajaran yang kedua, bahwa Nabi itu sangat putih, saking putihnya ketiaknya pun putih. Kita memang tak melihat Nabi, tapi hadis Nabi itu menceritakan bagaimana putihnya kulit Nabi SAW. Sekarang anak gadis iklannya ketiak hitam.
Lalu kemudian apa maknanya? Nabi yang sudah dijamin Allah masuk surga, yang dikabulkan doanya, tapi tetap mengangkat tangan ke atas. Ini sekarang ada pula orang berdoa tangannya di atas meja. Itu apa maknanya? Ada orang berdoa tangannya di atas lutut. Maksudnya terserah ya Allah, mau kasih, tidak pun tidak apa-apalah. Mintalah, kalau kamu berdoa itu ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah engkau atas sesuatu yang bermanfaat untukmu. Makanya kadang kalau kita tengok para habaib waktu malam, sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba. Tengok naik Habib Umar bin Hafiz, naik tangannya ke atas. Tuan-tuan Syekh naik tangannya ke atas. Oh, kalau begitu Allah tu di atas, Pak Ustaz. Nah, Allah munazzahun 'anil jihatis sit. Allah suci dari 6 arah. Tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Karena Allah suci dari tempat. Allah sudah ada sebelum tempat itu ada. Maka ketika dia menciptakan tempat, dia tidak mengambil tempat. Karena kalau dia menciptakan tempat lalu dia mengambil tempat, berarti dia berubah sebelum ada tempat dengan setelah ada tempat. Kalau dia berubah, berarti dia keluar dari sifat qadimnya. Allah itu lawan dari sifat qadim, mukhalafatul lil hawadis. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis. Allah sudah ada sebelum tempat itu ada. Maka kalau dia mengambil tempat setelah tempat ada, berarti dia berubah sebelum tempat itu ada. Berarti dia berpindah. Kalau berpindah bukan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Mesti dimatangkan sifat 20-nya lagi. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Oleh sebab itu maka tauhidnya mesti kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengangkat tangan. Cara mengangkat tangan ketika berdoa, yang pertama telapak tangannya menghadap ke langit. Yang kedua, telapak tangannya menghadap ke wajah. Yang ketiga, telapak tangannya menghadap ke tanah. Kapan itu? Waktu doa tolak bala. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Jauhkanlah Lampung dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar, bil khusus wabah COVID-19. Jauhkanlah Lampung dari wabah COVID-19, COVID-20, COVID-21 dan COVID seterusnya. Pertama, telapak tangan ke atas. Kedua, telapak tangan ke wajah. Ketiga, telapak tangan ke tanah atau ke depan ketika doa tolak bala. Yang keempat, ketika selesai doa, walam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Nabi tidak pernah menurunkan tangannya sebelum mengusap wajahnya, mengusap telapak tangannya ke wajah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa mengusapkan tapak tangan ke wajah? Karena ketika berdoa, innallaha hayyun karimun, Allah itu maha mulia, Allah itu maha hidup, Allah itu maha dermawan. Innallaha yastahyi, Allah malu ketika ada dua tangan diangkat, ayyaruddahuma sifran, tangan itu pulang dalam keadaan kosong. Allah malu melihat tangan hambanya itu kosong. Maka setiap tangan yang diangkat berdoa, diturunkan Allah rahmat ke wajah. Tapi katanya hadis mengusap wajah itu hadisnya dhaif, Pak Ustaz. Memang betul hadisnya dhaif. Tapi karena jalurnya banyak, maka derajatnya naik menjadi hadisun hasan. Begitu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, disyarah oleh Imam As-San'ani dalam Subulus Salam, syarah Bulughul Maram. Oleh sebab itu selesai salat, mengangkat tangan, mengusap ke wajah. Yang enggak ngusap ke wajah, enggak apa-apa, jangan salahkan. Ngangkat tangan, ngusap wajah, betul. Ngangkat tangan, enggak ngusap wajah, enggak apa-apa. Enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba ngusap wajah. Ini enggak apa-apa juga. Mana tahu dia sedang ada apa, tarik mata segala macam. Nah, ini yang ke-8.
Berikutnya yang kesembilan. Yang kesembilan saat kita berdoa itu adalah bahwa kita penuh keyakinan bahwa doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah wa antum muqinun, bahwa kamu yakin seyakin-yakinnya bahwa doa kamu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad, ya, saya sudah berdoa, kenapa tak dikabulkan Allah Pak Ustaz? Apa doamu? Saya ingin punya anak Pak Ustaz. Berapa umur muda? Udah 40 tahun, belum juga punya anak Pak Ustaz. Kenapa? Belum nikah. Jadi doa ini ada juga syaratnya. Tak mungkin turun anaknya langsung dari planet Mars kan? Emangnya Mr. Bean? Oleh sebab itu ada sebabnya. Itu makanya ada hukum sebab akibat. Begitu juga kadang jamaah ini komplain sama Ustaz, kenapa doa saya nggak dikabulkan Pak Ustaz? Masa saya sudah menikah sekian tahun nggak ada anak? Itu tetangga saya baru nikah Januari, April lahir. Itu bukan doa terkabul, kecelakaan. Mandi di kolam renang. Oleh sebab itu ada juga sebab akibatnya. Ustaz Somad, ini doa saya kenapa belum dikabulkan juga? Semuanya komplain ke saya. Doanya tak dikabulkan, marahnya ke saya. Nabi Musa alaihissalam berdoa 40 tahun baru dikabulkan Allah. Kamu komplain sama saya doamu tak dikabulkan Allah. Nabi Musa Khalilullah, kekasih Allah, 40 tahun berdoa baru dikabulkan Allah. Nabi Ibrahim kekasih Allah, Khalilullah. Nabi Musa Kalimullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Berapa lama dia berdoa? Nabi Ibrahim berdoa 86 tahun. Doanya Rabbi habli minas sholihin. Nabi Ibrahim minta anak soleh 86 tahun baru lahir Ismail. 99 tahun baru lahir Nabi Ishak. Nabi Muhammad SAW berdoa minta pindah arah kiblat. Dulu arah kiblat itu ke Baitul Maqdis. 18 bulan, 17 bulan, 18 bulan baru turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nabi Musa 40 tahun, Nabi Ibrahim 86 tahun, Nabi Muhammad 17 bulan. Kau berdoa kapan? Baru 2 hari yang lalu Pak Ustaz. Memangnya kau siapa? Jadi kita ini belum ada apa-apanya. Oleh sebab itu tetaplah terus berdoa kepada Allah. Sama macam anak minta pisau. Mama minta pisau, minta pisau, minta pisau. Ibu kasih apa enggak, Bu? Kenapa tidak kasih? Anak umur 5 tahun dikasih pisau, habis gorden-gorden dipotongnya. Untung tak bapak itu dipotongnya. Kau belum dapat layak, belum cukup umur kau untuk dapat itu. Ini banyak nih adik-adik ini minta mobil, baru kelas 1 SMA. Ya Allah kasihlah aku mobil. Kalau kau dikasih mobil tak apa-apa kerjamu, habis tiang listrik itu kau panjat. Oleh sebab itu belum ada ilmu. Yang lebih mengerti tentang kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang ke-10. Yang ke-9, yakinlah bahwa Allah kabulkan. Yang ke-10, kita mesti masuk salah satu dari yang 3 ini. Ini yang ke-10. Pertama, mendoakan. Kedua, didoakan. Ketiga, minta doa. Kita mesti masuk di antara yang 3. Pertama, mendoakan. Kedua, didoakan. Ketiga, minta doa. Maka saya minta doa sama jamaah. Boleh? Karena saya mengatakan tidak boleh keluar dari 3. Mendoakan orang lain, didoakan oleh orang lain, minta doa kepada orang lain. Maka saya minta doa kepada seluruh jamaah Masjid Ad-Doa. Karena seumur hidup saya baru inilah ada masjid namanya Masjid Ad-Doa. Ada Masjid Al-Ikhlas, ada Masjid At-Taqwa, Masjid Ad-Doa. Udah banyak saya ceramah, baru ada di Lampung. Masjid Ad-Doa. Nanti kalau ada yang nanya, apa judul ceramah Ustaz Somad tadi? Ad-Doa. Di mana? Di Masjid Ad-Doa. Berapa isinya? 10. Berapa lama dia ceramah? 60 menit. Apa yang disampaikannya? 10 adab berdoa. Apa aja yang 10 itu? Aku tak ingat.
Mudah, tinggal tonton aja di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Mendoakan, didoakan, minta doa. Makanya kalau ada kiai, ada ulama, minta doa. Mau pergi kuliah ke Jakarta, ke Bandung, ke Surabaya, minta doa sama ibu, minta doa sama ayah, minta doa sama adik, minta doa. Abdul Somad pun minta doa, doanya tak banyak. Matikan ya Allah, matikan Abdul Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Kita masih ada jadwal sampai hari Ahad di Lampung. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. 3 hari saya di Lampung untuk memastikan bahwa orang Lampung baik-baik. Orang Lampung tidak seperti yang diberitakan media-media. Itu hoax, itu bohong. Jangan karena hujan sehari hilang kemarau setahun. Jangan karena oknum satu orang lalu kemudian kebaikan orang selama ini. Udah berapa kali saya bolak-balik ke Lampung, aman-aman, baik-baik semua. Oleh sebab itu maka kita mesti memperbaiki media ini kadang, tapi media ini tak juga bisa disalahkan. Jamaah kenal Ustaz Somad kan karena media juga kan. Media ini kita doakan, mudah-mudahan yang nulis-nulis media sehat-sehat otaknya semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita ini semuanya adalah tergantung Allah. Kalau Allah marah, sudah lama kita ini mati semuanya. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Habis, mati kita semua. Kenapa kita masih hidup hari ini? Kita masih hidup karena Allah ingin kita berdoa. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab ke Lampung selama ada Nabi Muhammad di Lampung. Ada Nabi Muhammad di Lampung? Mana ada? Kita belajar waktu SD Nabi Muhammad dari Makkah, tak ada Nabi Muhammad dari Lampung. Tapi ada orang Lampung yang cinta kepada Nabi Muhammad dengan banyak berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sambil mengayun anak berselawat, sambil masak sarapan pagi berselawat, sambil buat minuman suami berselawat, sambil pergi ke tempat kerja berselawat. Yang tak boleh berselawat di dalam WC, tempat najis tak boleh. Allah tidak akan menurunkan azab selama kamu masih mau berselawat. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama kamu mau beristighfar. Istighfar itu doa. Karena arti istighfar adalah ya Allah ampunkan aku. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sependek-pendek istighfar astaghfirullahalazim. Lebih panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka banyak-banyak salawat dan banyak-banyak istighfar, dan puncaknya adalah mati dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات. Selamatkanlah kami dari segala musibah ya Allah. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Tunaikan segala hajat kami ya Allah. Wa tuballighna biha aqsal ghayat.
sampaikanlah segala tujuan niat baik kami ya Allah. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, sucikan kami dari segala noda dan dosa ya Allah. Wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat, angkatlah derajat kami di akhirat nanti ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan kami dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya kami sesuai dengan sunnah. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami dapat berzakat, berwakaf, berinfak dan bersedekah. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati ya Allah. Wa rahmatan indal maut, berikan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut. Wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, jadikan keturunan kami keturunan yang baik-baik ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat, jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu. Wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkanlah Lampung dari malapetaka, bencana, musibah, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma dafa'anna al-waba, angkatlah wabah COVID-19 dari negeri kami ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, keluarga kami, wa dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya ya Allah. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara kami yang sudah mendahului kami. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inna intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat waqin alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama para alim ulama. Ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, masukkan kami dalam surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Bubar dengan tenang, tetap jaga protokol kesehatan, tenangkan hati dengan berselawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul